Lembaga Bantuan Hukum Cipta Karya Keadilan, Saudara Dian Eko Wanto dan kawan-kawan. 2. Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia TAPHI, Saudara Johan Immanuel dan kawan-kawan. 3. Perorangan yang tergabung dalam Advokat Pengawal Konstitusi, Saudara Raden Elang Mulyana. 4. Perorangan yang tergabung dalam Advokat Lisan, Saudara Hendar Sam Marantoko dan kawan-kawan, dengan kuasa hukum dan kawan-kawan, Ahmad Patoni dan kawan-kawan, dan seterusnya. Dan seterusnya, yang mengajukan laporan terhadap 2 identitas terlapor. Nama Arif Hidayat, Hakim Konstitusi, dan seterusnya. Selanjutnya disebut hakim terlapor. Membaca laporan para pelapor, mendengar keterangan para pelapor, memeriksa bukti-bukti para pelapor dan hakim terlapor, mendengarkan keterangan pembelaan hakim terlapor, mendengarkan keterangan para pihak dan saksi. Duduk perkara dianggap sudah dibacakan. Fakta dalam rapat dan sidang pemeriksaan dianggap sudah dibacakan, dan seterusnya. Legal standing dianggap sudah dibacakan. Informasi dari media sebagai temuan dianggap sudah dibacakan. Pertimbangan hukum dan etika dianggap sudah dibacakan. Rekomendasi. Kesimpulan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang terkait dissenting opinion terhadap hakim terlapor tidak terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi. 2. Dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang terkait dengan narasi ceramah dalam konferensi hukum nasional di Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN dan wawancara dalam tayangan podcast Medcom ID terbukti melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip kepantasan dan kesopanan sepanjang terkait dengan pernyataan di ruang publik yang merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi dan menjatuhkan sanksi teguran tertulis. 3. Terhadap masalah kebocoran informasi rahasia, kebiasaan praktek benturan kepentingan dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi, hakim terlapor secara bersama-sama terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup sehingga melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan penerapan angka 9. 4. Praktek pelanggaran benturan kepentingan sudah menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Hakim terlapor secara bersama-sama dengan hakim lainnya membiarkan terjadinya praktek pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim termasuk terhadap pimpinan karena budaya kerja yang ewuh pekewuh sehingga kesetaraan antar hakim terabaikan dan praktek pelanggaran etika biasa terjadi. Dengan demikian hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip kepantasan dan kesopanan penerapan angka 1. Rekomendasi dianggap sudah dibacakan. Amar putusan, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menyatakan. 1. Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim sepanjang terkait
pendapat berbeda atau dissenting opinion. 2. Hakim terlapor terbukti melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip kepantasan dan kesopanan sepanjang terkait dengan pernyataan di ruang publik yang merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi dan menjatuhkan sanksi teguran tertulis. 3. Hakim terlapor secara bersama-sama dengan para hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip kepantasan dan kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi rahasia, rapat permusyawaratan hakim, dan pembiaran praktek benturan kepentingan yang hakim konstitusi dalam penanganan perkara dan menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap hakim terlapor dan hakim konstitusi lainnya. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan dan seterusnya